Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya akan memaparkan sedikit lanjutan dari paparan yang kemarin perihal nikmat dan ujian. Dari paparan kemarin kita mengambil poin penting, yaitu nikmat sebagai ujian, kebaikan dan keburukan, dunia hanya sementara dan akhirat yang kekal. Ini kita kembali, dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Bagaimana penciptaan pertama bisa dilihat di paparan selanjutnya. Lalu bahwa Allah menyebutkan setan adalah sebagai musuh manusia. Ini selalu di tiap ada nikmat itu ada ayat ini yang harus kita ingat, bahwa dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini dapat dilihat bahwa dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Ini berupa kecintaan dunia ya, disebutkan perempuan, anak. Ini yang harus diingat dan digarisbawahi. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi Allah, sungguh kami telah mengutus Rasul kepada umat sebelum engkau, Muhammad, tapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ini selalu dijelaskan, selalu diuraikan bahwa memang setan ini selalu menggoda manusia, selalu menjadikan terasa indah apa yang perbuatan manusia yang dianggap memang baik gitu, padahal buruk, dan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang buruk. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu, dan oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Ini Allah sudah menjelaskan di ayat Al-Quran bahwa ada kiamat yang menunggu manusia, ada pembalasan dari Allah. Allah menyuruh kita untuk selalu menyembah Allah, laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ini di semuanya ayat itu, semuanya dalam dalam perbuatan kita itu harus berdasarkan memang menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ini laksanakan sholat ini perintah, memang bahwa di sholat itu kan ada mengesahkan Allah, ada juga janji manusia bahwa seluruh hidupku
ibadahku, sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini setiap mukmin harusnya ingat ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Taha, miliknya lah apa yang ada di langit dan bumi, apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau menggeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Allah melekat di sifat-sifatnya adalah Allah itu maha mengetahui, Allah maha tersembunyi. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita yang paling kecil. Allah maha teliti, Allah maha halus. Jadi apapun apa yang kita sembunyikan di hati kita itu Allah mengetahui. Jadi dan ini, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dipalingkan, yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui. Ini apabila memang manusia itu selalu melanggar perintahnya, tidak taat kepada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, maka memang Allah menutup hati manusia itu, sehingga inilah demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang kafir. Jangan sampai memang kita tidak mengabaikan apa yang sudah diturunkan di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah itu, perintahnya, kewajibannya, larangannya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Karena itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh langit. Ketetapan Allah itu pasti, janji Allah itu pasti. Allah berjanji bahwa orang-orang kafir itu mereka adalah penghuni neraka. Allah sangat benci pada orang-orang kafir. Di sini jelas Allah menyebutkan, diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ini sangat takut sekali ya kalau Allah sampai membenci kita ya. Karena tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat melindungi kalau Allah sudah memang membenci kita. Hati dipalingkan, pendengaran, pokoknya semuanya kita akan merasa semua yang kita lakukan itu memang benar, padahal jelas di Al-Quran itu disebutkan larangan-larangan Allah, tapi kita merasa aman, merasa tenang untuk selalu melakukan apa yang Allah larang. Ini adalah ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan bagaimana orang kafir sama dengan orang fasik, orang sombong sama dengan orang kafir, orang zalim sama dengan orang fasik, orang zalim sama dengan mempersekutukan Allah, orang zalim sama dengan orang musyrik, orang yang tamak akan kehidupan dunia sama dengan orang musyrik. Ini makanya Allah menyebutkan bahwa semuanya itu sama saja di hadapan Allah itu, bahwa mereka mengingkari ayat-ayat Allah gitu. Sama saja mereka mempersekutukan Allah karena tidak takut pada Allah.